Dan setelah ini akan ada teman gua komik berikutnya yang akan bahas isu yang gak kalah bagus juga tentang pendidikan ya. Kita sambut bersama Abdur Arsyad. Ya, asik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Baik ya? Luar biasa, luar biasa. Jadi begini teman-teman, kemarin itu saya habis baca berita tentang pendidikan. Luar biasa, berita itu menarik, beritanya itu seperti ini beritanya. Judul beritanya itu adalah, pelajar Indonesia dinilai kurang termotivasi kuliah ke luar negeri. Ini kata siapa gitu? Yang nilai siapa? Ini bapak semena-mena itu. Sudah foto dia sendiri lagi di situ. Ajak temannya ke apa ke? Foto sendiri loh di situ. Jangan-jangan waktu seminar ini dia sendiri juga yang datang. Dibilang pelajar Indonesia dinilai kurang termotivasi kuliah ke luar negeri. Menurut saya dia kurang survei, kurang piknik ini bapak, ini kurang piknik. Karena jujur, saya ini adalah orang yang kepingin sekali bisa kuliah di luar negeri. Kepingin sekali. Cuman masalahnya adalah bahasa Inggris saya itu bodoh sekali. Waduh, babal, sumpah. Bodoh yang sampai guru mengaji saya itu dulu bilang, otak saya itu bonggol otak lepu. Ya, bonggol otak lepu. Jadi ini saya kasih pemahaman kepada kalian ya. Otak lepu. Jadi otak lepu itu yang tingkat bodohnya itu luar biasa pokoknya. Luar biasa. Jadi frasa otak lepu itu diambil dari nama jenis ikan. Namanya ikan lepu. Nah ikan lepu ini kalau kalian pasti tahu, ikan lepu ini di dalam bahasa sehari-hari kita itu namanya lionfish. Nah ikan lepu ini dia punya duri, yang durinya itu beracun. Yang kalau kita kena di kaki itu bengkak. Bengkak, jadi Hulk. Pokoknya bengkak saja begitu. Bengkak. Nah, si racunnya ikan lepu ini itu bisa dinonaktifkan atau tidak terjadi pembengkakan. Itu ketika karena itu racun disiram pakai air hangat. Makanya kenapa teman-teman pasti mungkin anak-anak pantai atau orang-orang yang suka menyelam begitu pasti tahu mitos bahwa di mana kalau kena durinya ikan lepu harus buru-buru dikencingi. Itu mitos yang sudah umum di anak-anak pantai itu. Itu karena memang kencing itu kan hangat ya. Sering begitu. Nah, itu mitosnya begitu. Jadi memang harus dikencingi. Nah, kenapa frasa bodoh sekali itu dikatakan otak lepu? Karena dianggap, kami orang timur itu menganggap otaknya dia itu saking bodohnya itu butuh dikencingi baru bisa jalan begitu. Jadi kalau ditanya, apa bahasa Inggrisnya desa? Wah, apa ya dikencingi. Oh, village. Harus dikencingi dulu, gitu baru mengerti. Nah, jadi itu otak lepu itu. Nah, jadi dulu tuh saya itu memang bodoh sekali bahasa Inggris. Saya tidak bisa. Nah, beruntungnya bapak yang saya tidak tahu namanya ini. Jadi bapak CEO dari Euro Management ini, alhamdulillah dia buat program beasiswa ini, kemudian dia membuat kursus bahasa Inggris gratis. Utamakan untuk siswa-siswa SMA dan sederajat. Nah itu, jadi bahasa Inggris gratis itu dibuat. Cuman, menurut saya, according to me, learn to speak English is depend on environment. Bukan Iron Man, bukan. Environment. It's depend on the environment. We can. Nah ini otak lepu nih begini nih. We can speak English well if we live in United Kingdom, United States, Madura United. Nah, ini. We can speak English fluently. We can, but it's hard, man. It's hard if you live in my village, because if you speak English there, the people around you just, huh? Dan
Selain pendidikan kita, selain pendidikan 12 tahun itu setengah mati, kita itu juga dikasih dengan fenomena bahwa tiap kali pergantian menteri pendidikan, pasti ganti kurikulum. Kalian yang masih sekolah ini pasti tahu, itu ganti kurikulum lagi, ganti kurikulum lagi, ganti kurikulum. Dan luar biasa, ganti-ganti saja terus begitu. Tapi ada satu hal yang sebenarnya selalu dicanangkan oleh pemerintah, yaitu namanya, kalau teman-teman masih ingat, ada namanya pembelajaran kontekstual. Artinya pembelajaran yang diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Biar anak-anak di kelas itu bisa mencerna dengan lebih mudah begitu. Diambil dari kehidupan kita sehari-hari, contoh-contohnya begitu. Cuman masalahnya, banyak pelajaran-pelajaran itu yang sebenarnya masih ada yang tidak kontekstual untuk daerah-daerah tertentu gitu. Kita ambil contoh matematika. Kalau teman-teman baca soal-soal UN SMP yang tahun lalu itu, kalian pasti akan menemukan soal UN itu matematika yang begini. Yang sebuah menara tingginya 60 meter. Jika puncak menara dengan seorang pengamat membentuk sudut 60 derajat, hitunglah jarak pengamat dengan menara. Wah, soal ini kalau diberikan kepada kami di timur, itu kami bingung. Bukan bingung hitungnya, kami bingung menara ini seperti apa ya? Menara seperti apa? Kau tahu menara tidak? Menara seperti apa ya? Di sana tidak ada menara. Di desa saya kan tidak ada menara. Kenapa tidak diganti saja dengan pohon kelapa kah? Yang kapal? Atau tiang listrik, tapi percuma listrik juga belum ada. Percuma. Ada lagi buku-buku SMA, buku-buku fisika SMA, kalian bisa menemukan. Ada lagi yang menghitung kecepatan kereta api. Menghitung kecepatan kereta api. Aduh mama sayang Sejak kapan di timur ada kereta api begitu? Kan anak timur membayangkan kereta api itu kan susah ya. Susah itu sama seperti kita membayangkan Omas berubah jadi Agnes Monica begitu. Susah gitu. Susah. Dan yang lebih fenomenal lagi adalah pelajaran membaca. Teman-teman pasti masih ingat pelajaran membaca. Pelajaran membaca itu sampai sekarang itu masih ada pelajaran membaca yang begini. Yang ini Budi. Ini Ibu Budi. Oh ini pelajaran, ini perasaan dari zaman Pithecanthropus sampai Politikus begini saja. Begini saja. Tidak ada perubahan, sumpah. Tidak ada perubahan, begini saja gitu. Maksud saya ini juga tidak kontekstual untuk daerah timur gitu. Karena sejak kapan di timur ada orang nama Budi? Sejak kapan gitu? Harusnya diganti dong, biar kontekstual untuk daerah timur. Ini Eduardus. Oh, timur sekali kan ya. Ini Eduardus. Ini Mama Eduardus. Eduardus senang karena sumber air sudah dekat. Saya